Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih lemas ya? Ulangi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, selamat datang. Kami ucapkan Bapak dan Ibu Akang Teteh peserta Patra Kumala Coffee Club pada hari ini. Dan juga tentunya kita kembali lagi pada rangkaian acara Balik Bandung Fest, yaitu pada acara Patra Kumala Coffee Club tentunya, yang sesi ketiga dengan tema kreatif branding. Tentunya Dita hari ini menyelenggarakan di Kamasan Coffee, Jalan Halmahera Kota Bandung ini. Dan alhamdulillah, pertama-tama mungkin puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum memasuki acara mungkin terlebih dahulu saya ingin menyapa yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Di sini telah hadir yang kami hormati Ibu Yeti Kurniawati SOS MT selaku Subkoordinator Pengembangan Kreativitas Tradisi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Selamat datang Ibu. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat tentu saja Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Dan tentu saja di sini juga telah hadir para narasumber dan moderator kita. Di sini telah hadir Bapak Dudi Sugandi. Selamat datang Bapak. Dan juga Pak Imam Budi, Pak Ganjar Setia Pribadi mungkin masih di perjalanan ya, nanti akan bergabung bersama kita. Dan tentu saja di sini telah hadir bersama kita juga moderator kita Kang Satria Graha Laksana. Dan tentu saja hadirin yang berbahagia semuanya. Baik, mungkin saya ingin sedikit menginformasikan mengenai gambaran kegiatan pada hari ini ya Akang Teteh, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Balik Bandung Fest ini merupakan rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, tentu saja bekerja sama dengan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung, di mana kegiatan ini berupa festival ekonomi kreatif Kota Bandung yang bertujuan untuk menyatukan, mensinergikan dan mengembalikan kreativitas Kota Bandung melalui keunggulan ekonomi kreatifnya agar dapat terhubung dengan seluruh warga sekaligus upaya penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bandung. Nah, rangkaian Balik Bandung Fest ini Bapak dan Ibu Akang Teteh akan ada 3 kegiatan, yaitu Patra Komala Coffee Club yang memang sudah terselenggara dan hari ini adalah kegiatan yang ketiga yang mengangkat tema kreatif branding. Sebelumnya ada kreatif policy dan kreatif placemaking. Dan tentu saja nanti akan ada lagi 2 rangkaian kegiatan. Akang dan Teteh jangan lupa mengikuti lagi ya di kegiatan-kegiatan Patra Komala Coffee Club selanjutnya. Dan tentu saja akan ada juga Pekan Kreatif Bandung, di mana Pekan Kreatif Bandung ini merupakan pameran dan bazar produk ekonomi kreatif unggulan yang diselenggarakan di Simpul Kreatif yang ada di Kota Bandung. Dan satu lagi masih ada, yaitu kegiatan Anugerah Pelaku Kreasi. Itu merupakan malam penghargaan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang telah dikurasi dan dianggap telah memberikan dampak bagi pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung. Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, hari ini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan yaitu Balik Bandung Fest Patra Komala Coffee Club dengan tema kreatif branding. Boleh tepuk tangan ya. Baik, sebelum memulai kegiatan, Bapak dan Ibu Akang Teteh sekalian, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kami mohon untuk berdiri.
Baik Bapak dan Ibu, Akang Teteh sekalian, selanjutnya agar kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan tentu saja penuh keberkahan, alangkah baiknya mungkin kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami persilahkan untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, Akang Teteh hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Pengembangan Kreativitas Tradisi Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung. Untuk itu kepada Ibu Yeti Kurniawati Esos MT, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari pimpinan karena sedianya pada hari ini pimpinan akan hadir di tempat ini, tetapi karena ada jadwal kegiatan yang kebetulan bersamaan di waktu yang sama sehingga sepertinya untuk hadir di tempat ini hanya diwakilkan saja. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ini kepada para narasumber yang sudah hadir di tempat ini. Yang terhormat Bapak Dudi Sugandi, kepada yang terhormat juga Kang Imam ya. Dan juga ini terima kasih banyak kepada Bapak Moderator Kang Satria. Serta nanti mungkin ada narasumber satu lagi dari Diskominfo yang masih di perjalanan. Selain itu saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir di tempat ini. Dan ada permohonan juga dari Bapak Kabid, katanya mudah-mudahan peserta yang hadir di tempat ini adalah peserta yang berbahagia karena bisa hadir di tempat ini bersilaturahmi dan akan mendapat wawasan, akan mendapat pengetahuan melalui narasumber yang insya Allah materinya nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Ini merupakan perwakilan dari Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bandung. Seperti kita ketahui, Bandung ini merupakan salah satu kota kreatif yang tergabung di dalam jejaring kota kreatif UCCN dan sudah tergabung sejak 2015. Perlu disampaikan juga bahwa bidang ekonomi kreatif ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sejak tahun 2017. Dan pada awalnya untuk Komite Ekonomi Kreatif ini sudah ada dan bermitra dari sejak awal bidang ekonomi kreatif ini dibentuk. Salah satu anggota yang ada pada tahun 2015 adalah salah satunya adalah Kang Dudi Sugandi. Ini kalau saya nyebut Bapak sebetulnya Kang Dudi punten karena biasanya nyebutnya Akang ya. Kang Dudi, Kang Imam, sama Kang Satria ini kalau nyebut Bapak agak gimana gitu. Punten kalau ini menyebut Akang. Jadi kalau bidang ekonomi kreatif ini kami memberikan fasilitasi bagaimana agar kreativitas para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung ini dapat berkembang, dapat tumbuh kreativitasnya, dan salah satu kegiatan yang diadakan oleh bidang ekonomi kreatif adalah melalui Patra Komala Kopi Club ini. Selain itu, untuk melindungi hak kreativitas para pelaku ekonomi kreatif, kami juga mengadakan kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual yang setiap tahunnya jumlahnya ini selalu bertambah untuk kuotanya. Apabila para pelaku ekonomi kreatif ingin mengikuti kegiatan fasilitasi HKI, hanya perlu mengikuti tahapan yang disyaratkan, dan untuk pembiayaan akan dibiayai secara gratis melalui APBD Kota Bandung. Jadi jangan lewatkan semua informasi ataupun kegiatan
yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yeti Kurniawati SOS MT selaku Subkoordinator Pengembangan Kreativitas Tradisi di bidang ekonomi kreatif di Disbudpar Kota Bandung. Baik, Akang Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti kita pada hari ini, saya juga mewakili bidang ekonomi kreatif tentu saja ingin mengucapkan terima kasih kepada Kamasan Coffee yang bekerja sama dengan kita untuk hari ini, dan juga tentu saja untuk Diskominfo Kota Bandung yang telah bekerja sama dengan kita pada hari ini. Tentu saja di seri ketiga kita akan disiarkan ya di podcast Diskominfo Kota Bandung di YouTube. Jadi Akang Teteh, Bapak dan Ibu, teman-teman bisa menonton kembali di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Dan juga nanti untuk acara Patra Komala Coffee Club yang keempat untuk minggu depan kita akan adakan dengan tema Creative Motion yang juga akan diselenggarakan di Kedai Mimim Cihapit. Untuk informasi lebih lanjutnya Bapak dan Ibu, Akang Teteh bisa follow Instagramnya patrakomala.bandung, atau Akang Teteh juga sekalian yang belum terdaftar, untuk para pelaku ekonomi kreatif yang belum terdaftar di Patra Komala, itu merupakan platformnya bidang ekonomi kreatif di Disbudpar Kota Bandung. Di sana banyak sekali informasi terkait program-program kegiatan, dan juga Kang Teteh sekalian bisa mempromosikan juga sekalian ya produk-produknya, itu bisa di patrakomala.go.id. Baik, selanjutnya saya akan mengundang moderator kita, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu. Di sini telah hadir moderator Patra Komala Coffee Club seri ketiga kita dengan tema kreatif branding, yaitu Kang Satria Graha Laksana. Beliau merupakan salah satu anggota dari Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung, dan sehari-harinya juga sebagai pemimpin redaksi Pikiran Rakyat Media Network. Untuk memandu jalannya Patra Komala Coffee Club, untuk itu kami persilahkan Kang Satria, waktu dan tempat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya Satria Graha di sini kebagian hari ini untuk moderator. Nah, kalau ngelihat si tamu-tamunya nih kayaknya sih banyaknya ada juga yang agak ini milenial semua, mungkinnya 20-an, 30, mungkin ada Bapak yang agak 40 ya Pak ya. Nah, saya pengen tahu juga sih, Ibu juga pengen tahu nih, yang paling muda di sini siapa coba? Boleh ngacu nggak? 20 tahun ada? Oh, itu apa itu paling muda itu ya? Nah, Mbak ini baju hijau, umur berapa Mbak? 21. Ketika ngedengar Kota Bandung, apa image-nya apa? Satu kata aja, Kota Bandung apa? Kalau ngedengar kata Kota Bandung apa? Indah, oke, masih positif. Ada lagi Kota Bandung yang apa? Hah? Tiris. Ada lagi? Macet, oke. Sekarang ada yang ingat nggak? Tagline-nya Kota Bandung apa sih? Bermartabat. Oh ke sini, oke. Bermartabat. Kalau 20 tahun lalu ada yang ingat apa? Satu. Ada lagi? Berhiber gitu ya, ada terus Bandung juara dan lain-lain. Ternyata nggak banyak juga yang ingat apa seperti apa. Terus yang negatifnya mungkin ada kayak Bandung, Gotham City yang baru-baru terakhir tuh. Nah itu kan itu mungkin gambaran image yang muncul di masyarakat karena beberapa kejadian, walaupun tidak seluruhnya mewakili kejadian yang sebenarnya, seperti kayak Gotham City kan karena dikira Bandung menjadi tempat kriminalitas yang tinggi, walaupun secara angka itu sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan daerah-daerah lain, hanya karena memang Bandung identik sama kalau kami di media tidak lagi boleh menyebut namanya geng motor gitu ya, jadi geng motor nggak boleh, tapi berandalan bermotor, walaupun sama aja mungkin ya. Nah, bagaimana branding ini penting bagi sebuah kota, sejauh mana masyarakat bisa tahu bahwa kotanya tidak seperti yang dibayangkan, dan itu menjadi semangat pembangunan kota bagi masyarakatnya semua. Kita akan membahas tentang city branding kepada para pakar-pakar di sini. Kayak saya mengundang Pak Dudi Sugandi.
Mangga Pak Dudi, beliau videografer, konten kreator, banyak bikin acara, pelatihan-pelatihan juga. Dulu pernah di senior saya juga di Pikiran Rakyat. Pak Dudi Sugandi silakan. Lalu ada Kang Imam, beliau juga dosen, pakar komunikasi visual, juga fotografer. Terima kasih. Nah Pak Dudi, city branding gitu ya. City branding apakah memang tugas pemerintah atau kita sebagai masyarakat juga punya peran serta sebagai city branding? Ketika ada istilah Bandung Gotham City juga kan itu sebenarnya branding yang dibuat oleh warganet ya, walaupun tidak semenakutkan itu sebenarnya kota Bandung. Nah, city branding yang dibangun oleh teman-teman komunitas, pelaku-pelaku kreatif, bahkan pengunjung kota Bandung sangat bisa ya membangun sebuah city branding. Gitu. Perannya bagaimana tuh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, ya. Terima kasih Kang Satria, Pak Imam, Bu Yeti, dan rekan sekalian yang sudah ada di sini. Bagi saya, Kang Satria, kalau kita bicara city branding sama seperti tadi, kalau menyebut nama Bandung, yang terkesan apa? Atau tagline-nya apa? Nah karena selalu kalau urusan misalkan branding, promosi kan ada di Dinas Pariwisata ya, pemerintah. Itu kalau kita lihat dari tupoksinya. Tapi kalau saya perhatikan sebenarnya kalau misalkan zamannya sekarang media sosial, semua orang punya peran, semua orang bisa jadi media. Akhirnya itu suara terbanyak yang di media sosial yang akhirnya membentuk city branding. Makanya pada saat saya perhatikan, kok kalau kita perhatikan yang kemarin itu kan banyak yang pada saat caleg ya, legislatif apa, dia pasti mencari yang kira-kiranya branding Bandung apa. Yang menjadi branding Bandung itu kebanyakan dari masalah. Kayak Gotham City karena memang rasanya bahwa banyak masalah-masalah yang memang di di malam hari dan lain-lain tidak terselesaikan. Jadi dia ngelihatnya frame-nya seperti itu. Tapi kalau yang saya lakukan, saya kerjakan biasanya itu sebenarnya apa yang kita kerjakan itu bisa punya dampak. Nah, orangnya karena saya orang media juga, dulu media saya yang punya dampak. Nah, sekarang bagaimana setiap orang ini juga punya kebermanfaatan gitu. Jadi saya coba dari begitu Instagram itu 2016 ya. Itu saya coba bikin branding Bandung juga gitu. Dan walaupun saya lihat dampaknya. Walaupun bukan dapat orderan dari pemerintah ya, dari sendiri. Bukan. Jadi saya pikir masing-masing orang punya peran, terutama kalau sekarang kan tidak bisa personal, tapi sudah mulai ke kolaborasi. Selain dari pemerintah sudah tugasnya, tapi kalau pemerintah kan sudah urutannya itu udah birokrasinya ada gitu. Iya, betul. Sementara kalau kita makan enggak ya Kang Imam ya, kita mau ngapain bikin kegiatan sama komunitas. Nah kebetulan saya senangnya berkomunitas, jadi apapun yang saya kerjakan dengan komunitas, dengan latar belakang saya di fotografi, saya selalu disertakan di situ. Karena sekarang zaman visual, media sosial, bagaimana dipromosikan. Misalkan saya dengan teman-teman sepeda bikin fotografi, sepedaan sambil motret. Sama teman-teman motor, memotoran sambil motret. Nah semuanya aktivitasnya itu aktivitas yang bisa dipublikasikan buat branding kota gitu. Itu salah satu beberapa yang memang saya kerjakan seperti itu. Kalau nggak salah Kang Dudi juga sering memberi, beliau ini sangat ingin membantu termasuk ke warga pengunjung-pengunjung di kota Bandung ya. Kalau lagi ada warga lagi jalan-jalan gitu, lagi fotoan, Kang Dudi itu suka spontan membantu mereka untuk bagaimana mengambil gambar yang bagus ya Kang ya. Betul, jadi saya bikin selfie volunteer ya, sempat dulu awal pas lagi setelah COVID itu bikin selfie volunteer, teman-teman nasional saya ajak buat buat membantu orang memotret gitu. Jadi misalkan saya ajarin teman-teman motret, kemudian kita sama-sama ke lapangan aja sebentar sekitar 2-3 jam di tempat-tempat pusat kota. Itu orang yang mau motret sendiri, Bu saya bantu, saya potretin. Nah karena tahu caranya pasti yang dia foto tuh bagus dengan kameranya dia. Jadi saat saya potretin, saya kasih, mangga silakan begitu lihat, keren ya dia promosikan. Nah otomatis kan berapa banyak setiap hari, setiap satu orang ada 10 orang kali 10 aja udah 100. Dikalikan perkaliannya. Itu cuma 5-10 menit udah banyak kebantu. Ya cuman saya pikir bukan hanya masalah bagaimana ini, tapi membuat foto bagus, tapi tersebarkan dengan baik gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah dipercaya juga sama teman-teman di beberapa dinas, termasuk kemarin tuh Satpol PP Kota Bandung tuh. Satpol PP, saya bilang teman-teman ini daripada jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan sama jaga, udah bantuin orang aja motret. Punya foto-foto bagus, ada story-nya juga, pagi-pagi ada apa diambilin. Itu jadi cerita soal Bandung sendiri dari frame masing-masing. Karena tiap orang itu punya cerita, punya punya rasa soal Bandung sendiri-sendiri. Di sini tanya pasti masing-masing Bandung apa? Dingin, indah, tiris dan sebagainya kan. Nah,
frame seperti itu dinarasikan, divisualkan, udah jadi bagaimana warga tersebut juga punya ngebantu branding Kota Bandung gitu. Nah, menyambung tadi kata Ibu kan Bandung itu dari 10 tahun lalu ya, 2014-2015 itu masuk dalam UNESCO Creative Cities Network. Nah, salah satu ikonnya yang disebut di situ Bandung itu sebagai kota desain ya. Nah, kalau dari sisi desain, gambaran yang enaknya tuh apa dimulainya Kang? Untuk biar programnya juga sejalan juga ya. Desain itu kan nggak melulu soal gambaran kota juga ya. Kalau saya lihat latar belakang versi saya dari saya lihat beberapa kreativitas itu timbul karena ada masalah. Ada masalah punya kreativitas gitu. Nah, termasuk pada saat USN ini saya juga termasuk yang bantu bikin membantu visualnya juga buat buat proposalnya. Itu misalkan Bandung seperti kota desa seperti apa sih? Nah, yang jadi covernya itu foto Bandung saya ambil pakai aerial, pakai drone itu di Taman Sari gitu. Taman Sari. Ada yang tahu nggak? Oh, yang Bandung dari atas itu ya, jadi warna biru. tulisan .bdg, tapi di atas atap rumah, yang mural atap itu. Gitu. Nah, itu pun bagian dari ternyata ada yang berbeda. Kalau yang lain kan kampung warna-warni, kampung bola macam-macam. Nah, Bandung itu seperti itu. Nah, itu kan bagian dari kok beda. Jadi setiap tahun itu apa yang beda, saya coba dokumentasikan aktivitas kegiatan baik komunitas, dari pemerintahan, program-program pemerintah atau yang karena saya di media dulu ya, jadi saat ada yang ramai apa saya datengin ini beda gitu, saya dokumentasikan. Nah itu bagian dari pembuktian bahwa Bandung itu kota kreatif gitu, seperti itu. Nah Kang Imam juga, kita ngundang satu lagi nih, satu tamu baru alhamdulillah datang, Kang Ganjar dari Diskominfo Kota Bandung. Selamat datang Kang. Sebelumnya selamat juga nih bagi Diskominfo kemarin baru dapat penghargaan ya, indeks masyarakat digital ya. Masyarakat digital Indonesia tertinggi se Indonesia ya. Nah, nanti kita boleh cerita soal itu karena dunia sekarang yang nggak bisa dilepaskan dari digital, apalagi kita anak-anak muda sekarang gitu ya, begitu bangun yang dibuka adalah handphone gitu ya, pasti itu. Nah itu akan membantu juga bagaimana sebuah kota bisa membuat identitas yang menarik gitu ya. Nah saya juga penasaran bagaimana sebuah komunikasi visual Kang Imam bisa membangun sebuah identitas kota gitu Kang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomongin identitas visual ya tentang Kota Bandung. Sebenarnya apa yang tadi disampaikan Kang Rudi benar ya. Apa yang digambarkan, apa yang disampaikan secara, kan kalau kita ngomongin desain komunikasi visual itu hanya 3 unsur. Tipografi, fotografi sama ilustrasi. Itu 3 unsur aja gitu. Tidak ada yang lainnya. Jadi kalau kita ngomongin foto berarti ada unsur visual. Pesan yang disampaikan. Tadi Kang Rudi motret drone dari atas, ada sesuatu yang unik. Nah itu adalah menjadi identitas visual Kota Bandung. Sekarang pun kayak tadi dibilang Gotham City ya, Gotham City. Berarti kan ada identitas visual yang sampai di dalam sosial media. Nah itu adalah udah menjadi identitas visual bagaimana menyampaikan bahwa Kota Bandung nih Gotham City sekarang gitu. Tapi bagaimana kita menghapuskan itu dengan identitas visual lagi. Nah identitas visual ini menurut saya gini, apakah itu mau disampaikan dalam bentuk karya visual fotografi, videografi ataupun desain-desain yang lain. Contoh lah Kota Bandung punya identitas warna tersendiri ya. Ada biru, ada kuning, sama ada hijau. Nah kalau saya lihat Kang, setiap event kegiatan untuk yang di luar kedinasan, warna itu nggak dipakai. Oh, padahal itu sebenarnya melekat ya, harusnya kemana-mana dipakai gitu. Iya, itu harusnya menjadi dasar warna bahwa ini kegiatan diadakan di Bandung. Bukan hanya menyebutkan kota. Sekarang kalau kita nonton Persib, warnanya apa Persib? Identitas Kota Bandung? Kota Bandung kan, biru kan. Itu udah menjadi identitas visual. Jadi apa sih hubungannya dengan desain komunikasi visual? Sebenarnya sangat erat. Semua kayak mungkin lihat posternya PSSI sekarang ya. Itu identitas Kota Bandungnya melekat. Ya kan? Walaupun ditambahkan dengan warna-warna dasar lain kan. Warna-warna dasar, tapi identitas sebagai ini adalah kegiatan di Bandung. Jangan sampai warna yang ini yang kita miliki di Kota Bandung ini dipakai orang lain. Akhirnya ini Bandungnya yang mana nih? Ya. Nah itu yang harus hati-hati ya. Jadi mungkin di sini teman-teman ataupun dari berbagai macam kita harus tahu dulu nih. Oh apa sih hubungannya sama DKV? Karena kita sering bikin kegiatan Kang. Kadang-kadang bukan hanya kegiatan ya. Contoh sekarang ya Kang. Kalau kita lihat Braga ya. Braga sekarang ditutup ini setiap Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Itu saya masih ingat waktu itu saya melakukan riset menggunakan fotonya Kang Dudi ya. Nah,
Menggunakan fotonya Kang Gugi, riset penelitian, menggunakan fotonya Kang Dudi, terus saya melakukan riset kedua, bagaimana meningkatkan city branding. Jadi kalau kita ngomongin branding, bukan brandingnya dulu yang kita kejar, tapi brandnya dulu apa nih? Karena kalau branding itu kegiatannya. Brandnya mau diangkat apa Ya. gitu, Bandung mau jadi seperti apa gitu. Betul, jadi brand ini mau dibikin apa? Kita jangan ngomongin branding dulu, brandnya dulu. Kita mau ngangkat Braga, berarti ada identitas visual ini di mana? Bandung. Yang di Braga diangkatnya apa nih? Gitu kan, heritage-nya. Kita harus akuin bahwa Bandung juga sebagai pemilik kota heritage yang banyak gitu ya. Heritage-nya daerah-daerah heritage yang banyak. Ini mungkin dari Kominfo bisa menjelaskan nih brandingnya kota Bandung itu tetap sebagai kota heritage juga gitu kan. Banyak sekali. Nah itu pun harus diangkat bahwa bagaimana branding kota Bandung dengan brandnya Bandung. Dengan tadi dibilang Bandung sejuk, ya kan? Bandung itu sekarang kotanya yang ramah, apalagi ada smart city, ya Kang ya? Ada smart city, saya masih ingat tuh pembentukannya smart city Kang ya? Karena bareng-bareng ya, bareng-bareng nih. Smart city kebetulan bareng-bareng nih analisisnya Kang ya. Analisisnya waktu itu saya ada mahasiswa suruh ikut ya Kang ya, suruh ikut ngebangun smart city seperti apa. Brandingnya smart city pun bukan berarti kan sebagai kota yang cerdas. Ya, bukan sebagai kota yang pintar, tapi bagaimana masyarakatnya pintar menggunakan sosial media. Hal-hal yang jelek jangan dijadikan branding sebagai kota Bandung. Itu aja sih pesannya. Sebenarnya itu. Pinter warganya menggunakan sosial media Betul. untuk hal-hal baik berarti. Hal-hal baik untuk nge-branding kota Bandung menjadi kota yang benar-benar bisa berada di top ranking lagi sekarang gitu. Itu sih paling nggak. Hal-hal baik, tapi kan banyak juga kan namanya medsos ya, kita tidak bisa memfilter juga ya. Kadang Betul. ada yang memposting hal baik, ada juga yang memposting hal buruk ya. Betul. Kan itu akhirnya lebih kepada bagaimana kita mengedukasi teman-teman gitu ya dalam bentuk mengkritisi ataupun mengangkat hal-hal baik. Nah, mungkin kalau dari hal-hal baik sendiri, identitas kota apa sih kota Bandung gitu ya, yang bisa membedakan bahwa ini kota Bandung nih, brand ini yang harus diangkat agar orang tuh tahu sebenarnya. Ini bahwa kota Bandung nggak tahu nih, nanti ganti pimpinan kan ganti lagi, bukan lagi bermartabat gitu ya. Nanti kita nanya ke Kang Ganjar tuh bagaimana menyesuaikan ya dari tagline dari tiap pimpinan berbeda-beda dengan program pemerintah. Nah, ke Kang Imam paling bagaimana identitas apa sih yang sebenarnya cocok bagi kota Bandung yang bisa menerus gitu ya, berkelanjutan kayak ini lah, maju dan berkelanjutan gitu ya. Artinya kan si brand itu kan harus terus menerus ya, bisa sama atau bisa berkembang sesuai zaman gitu ya kan. Oke, kalau kita ngelihat tagline ataupun motonya kota Bandung nih harus apa? Karena setiap ganti pemimpinnya ganti lagi, rubah lagi gitu ya. Ini emang betul ya. Itu ada realita yang ada gitu ya. Kalau ini sampai 2045 sih kayaknya kalau maju dan berkelanjutan. Karena Indonesia emas menuju ke sana. Tapi saya setuju ya, karena kalau sekarang nih di UNESCO itu pun digalakan adalah bagaimana dengan sustainable, ya keberkelanjutan. Nah itu kita juga harus melihat ke sana. Kota Bandung harus menjadi kota yang berkelanjutan. Nah branding itu yang coba harus diciptakan. Kadang-kadang kalau sekarang saya siap nanya Kang ya, nanya ke teman-teman mahasiswa, saya nanya, ada yang tahu nggak ikonnya kota Bandung apa? Pasti jawabannya gedung sate semua. Betul nggak? Jawabannya gedung sate. Kenapa? Gedung sate itu Jawa Barat saya bilang. Iya kan, gedung sate itu Jawa Barat. Tapi kalau ditanya ikonnya kota Bandung mereka nggak paham Kang. Iya. Padahal itu identitas. Nah identitas ini bisa berhubungan dengan motonya kota Bandung berkelanjutan itu menjadi apa. Karena kan kalau kita lihat 5 tahun ke depan selalu bersiklusnya 5 tahunan. Ini yang Ya, selalu betul. betul nggak? Siklusnya dia ke 5 tahunan, 5 tahun berubah, 5 tahun berubah. Ibaratnya kalau saya sih berharap ya mudah-mudahan juga bisa didengar ya kepada calon-calon yang akan memimpin kota Bandung ya. Saya harap membuat sebuah tagline itu jangan egosentris berdasarkan emosional sendiri gitu. Tapi harus berdasarkan mau dibawa kemana Bandung sama Anda. Kalau menurut saya sih begini gitu ya. Yeah. Jadi membuat tagline atau membuat citra kota Bandung itu emang benar-benar yang berkelanjutan berdasar juga. Jadi kalau tidak berdasar akhirnya 5 tahun ke depan berubah lagi. Nah ini pun jangan membawa personalitinya gitu. Kalau saya sih berharapnya itu Kang ya. Ya, Jadi identitas Bandung yang seperti apa yang kita harapkan kalau saya sebagai warga kota Bandung yang berkelanjutan dan dilanjutkan gitu. Saat 5 tahunnya dilanjutkan gitu. Berarti PR-nya belum selesai. Jangan 5 tahun tutup Ganti buku nol lagi gitu kan. Ini nggak selesai. berubah lagi ya. Betul nggak berubah lagi. Jadi kalau untuk saya sekarang ini sih berharap Bandung tuh menunjukkan benar-benar citra yang emang berkelanjutan, ramah gitu ya. Karena kita
pingin menghapuskan Gotham City-nya Kang. Gitu kan. Gotham City-nya tuh saya pengen menghapuskan. Dulu mungkin orang datang ke Braga itu hanya lewat jalan kaki ataupun pakai kendaraan dengan macetnya. Nah, terima kasih karena mungkin analisis saya, brandingnya adalah penelitian saya di Braga. Mungkin dilihat juga nih sama pemerintah dijalankan gitu ya. Penelitian saya riset tentang Braga. Kenapa riset tentang Braga? Mungkin teman-teman di sini banyak ya Kang ya, wisatawan datang ke Braga mau ngapain? Numpang lewat. Percaya nggak? Numpang lewat. Karena kalau nggak jalan ke Braga nggak difoto, merasa nggak ke Bandung Asa gitu. ke Bandung gitu ya. Akhirnya coba saya analisis, Braga ini menjadi identitas destinasi wisata yang menarik secara heritage. Tapi bagaimana menciptakan nyaman, tentram, bersahabat? Intinya itu aja, nyaman, tentram, bersahabat. Kalau kita pernah mungkin ke luar negeri ya, kita pernah lihat di beberapa negara yang emang ada satu kawasan Kang. Satu kawasan yang menjadi branding, itu pelaku kreatif di sana. Baik musik, apa seni pertunjukan dan segala macam itu ada di satu daerah. Ya contohnya di Kleinspertat ya. Kalau saya pernah ada di Jerman, di Kleinspertat itu emang ada gitu. Satu kawasan yang emang untuk pelaku ekonomi kreatif silahkan. Kamu mau ngapain gitu. Dan jalan ditutup. Nah ini emang harus menjadi identitas Kota Bandung walaupun udah diduluin sama kota-kota lain seperti Jogja ya. Iya. Cuman sekarang tugas kita nge-branding. Bandungnya ada, bagaimana proses brandingnya. Kalau tadi Kang Dude melalui konten kreator, melalui fotografi, ini juga emang menjadi brand Bandung dibawa ke ranah yang lebih tinggi lagi dengan nilai-nilai positif kan. Gitu kan. Nah, tadi saya soal smart city jadi keinget tadi kan berdua sama Kang Ganjar ya. Saya pengen tahu juga tadi smart city itu tadi biar masyarakatnya pintar dalam menggunakan salah satunya di bidang digital dan media sosial ya. Smartphone gitu ya, tapi kitanya smart nggak memakainya gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita juga Kang Ganjar perjalanan itu smart city seperti apa dan sampai sekarang itu sebenarnya apakah yang sekarang ini yang sudah diharapkan bagi pemerintah ya, masyarakat sudah smart menggunakan media sosialnya gitu ya. Oke. Jadi kalau mau bicara tentang smart city, memang nggak selalu bicara tentang digitalisasi. Ya. Smart city sendiri kalau dari sisi deskripsinya kita mengartikan bahwa Bandung ini harus berfungsi secara maksimal dalam mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk menjawab tantangan dan problematika kota dengan solusi yang inovatif, terintegrasi serta berkelanjutan dan gunanya untuk mewujudkan Kota Bandung yang nyaman dan dicintai oleh warganya. Sebenarnya secara deskripsi seperti itu. Jadi teknologi ini hanya sebagai enabler atau pendorong. Jadi intinya memang kembali lagi ke mengelola sumber daya yang ada. Dan Bandung saat ini memang tidak ada sumber daya alam, bahkan pariwisata alam pun Kabupaten Bandung atau Bandung Barat ya. Jadi yang ada di kita ya sumber daya manusia atau kalau sekarang kan namanya human capital gitu. Jadi kalau bicara smart city ya balik lagi ke kita gitu. Jadi kita mau berbuat yang terbaik buat Kota Bandung atau enggak gitu. Itu sebetulnya esensi dari smart city gitu. Jadi kita mau nyari solusi yang terbaik enggak buat Kota Bandung dan peran smart city enggak hanya dari government, tapi juga semua dari lapisan masyarakat itu bisa ikut berpartisipasi. Gitu. Nah kan bisa masyarakat berpartisipasi ya. Jadi sebenarnya kalau baca RPCBD Kota Bandung itu kan dimulai tahun depan itu sebenarnya lebih kepada kota kreatif mungkin ya, kota jasa yang kreatif. Artinya kan itu kolaboratif dari berbagai pihak ya, dari bidang jasa, pariwisata dan lain-lain. Termasuk dalam teman-teman komunitas kreatif, pelaku kreatif. Nah bagaimana pemerintah kota menjembatani itu semua Kang? Jadi di kami sendiri kalau di Diskominfo memang kita punya dua urusan. Dari sisi Kominfonya kita punya Humas Bandung yang menjembatani untuk promosi ya berita-berita baik dan kita merangkul masyarakat itu ada namanya program Citizen Journalism. Jadi masyarakat sendiri bisa tadi kalau ada konten-konten kreator yang mau sharing terkait dengan berita baik Kota Bandung itu bisa ke kami dan itu ada honorarium. Gitu. Ada honornya ya. Honorariumnya gitu. Jadi kirimnya kemana nih pasti teman-teman pada. Tapi yang baik-baik ya. Ya yang baik-baik. Kalau saya pernah ditegurin sama Kominfo. Kenapa? Eta aya naon di Braga cenah. Ribet wae. Itu juga untuk mengcounter berita negatif buat Kota Bandung gitu. Jadi salah satu cara untuk mengcounter berita negatif ya dengan berita baik seperti itu. Dan ini juga buat kami juga cukup baik karena
ketika kita libur, pemerintah libur, atau media juga libur, nah ini Citizen ini bisa sharing berita-berita baik tentang Kota Bandung seperti itu. Yang paling terasa manfaatnya sekarang apa sih Kang setelah ada kan pasti juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang memposting konten-konten negatifnya gitu ya. Menanggapinya itu gimana? Apa cukup dengan konten-konten positifnya saja atau juga memberi penjelasan terhadap konten-konten yang negatifnya itu, Kang? Ada tahapannya sih sebenarnya ya. Ada mungkin tadi kita ada yang di counter dengan berita positif, lama-lama tenggelam sih sebenarnya berita negatif tersebut. Tapi juga kita juga ada rilis juga, Kang, gitu. Jadi teman-teman media juga kita rangkul, kita ada rilis, bahkan juga ada statement juga dari mungkin sekarang ada Pak PJ ya, wali kota ya bisa statement juga. Itu juga kita ada analisis medianya. Jadi selain kita menggunakan analitik media sosial, kita juga ada tim analisis media yang juga ini perlunya seperti apa nih untuk mengcounter berita-berita negatif. Dan memang saat ini kalau kita pengukuran Smart City Kota Bandung itu masih jauh, Kang. Masih jauh gitu. Bapak Ibu kalau mau lihat progresnya untuk mencapai smart itu poinnya mungkin 80%, kita masih 65%. Dan di Indonesia memang belum ada yang kota cerdas seperti itu. Nah, boleh cerita juga kan kemarin baru mendapat IMDI ya, Indeks Masyarakat Digital Indonesia itu indikatornya apa aja, Kang, kalau IMDI? Poin pentingnya yang paling besar untuk Kota Bandung dari sisi infrastruktur. Jadi kita sendiri memang kalau dari sisi infrastruktur baik dari teknologi ya, kita nggak ada blank spot di Kota Bandung, semua tercover jaringan internet, alhamdulillah. Dan itu jadi salah satu indikator masyarakat pun 80% penduduk Kota Bandung udah melek internet gitu. Itu jadi salah satu indikator utama yang cukup besar poinnya. Terus dari sisi teknologi kami juga menyediakan banyak platform digital untuk memudahkan masyarakat itu untuk layanan publik maupun untuk kolaborasi masyarakat. Dan kita juga publish media humus kita dari Instagram, TikTok, segala macam media sosial kita juga up untuk dan aktif tiap harinya. Dan memang indikator yang kedua itu dari sisi masyarakatnya, literasi digital masyarakatnya seperti apa. Nah ini yang sangat penting. Jadi peran government adalah meningkatkan literasi. Karena secanggih apapun teknologinya, kalau dilakukan sama masyarakatnya negatif ya sayang juga seperti itu sih. Nah tadi literasi digital ya, berarti ini kan sangat relate juga apa yang dilakukan oleh Kang Dudi sama Kang Imam ya. Mungkin Kang Dudi juga bisa cerita bagaimana sebuah literasi digital. Beliau ini sering keliling Indonesia nih untuk memberi pelatihan-pelatihan di beberapa pemerintahan termasuk komunitas-komunitas. Dan pengen tahu juga bagaimana sebuah peran literasi digital bagi sebuah city branding ataupun bisa juga branding sebuah produk ya Kang ya. Oke, ya terima kasih. Tadi saya ngobrol sama Kang Imam, berarti bahasan kita di sini Bandung itu krisis branding. Krisis identitas. Iya, karena kemarin ulang tahun Bandung, saya bikin konten kreator saya. Rekan-rekan kalau misalkan di sini mau follow kelas garasi, itu yang akun yang saya bikin buat belajar fotografi dan videografi. Iya, nah itu juga saya ukurannya. Jadi saya aktif di media sosial, saya bikin media sosial. Saya kebetulan BA di beberapa merek, alhamdulillah juga gara-gara media sosial gitu ya. Itu kan bagaimana media sosial ini bekerja, saya ukur juga gitu. Jadi pada saat kemarin ulang tahun Bandung, saya bilang tolong buatkan ucapan ulang tahun Bandung, gitu kan, bikin posternya. Gambarnya apa? Gedung sate. Bukan, ini Jawa Barat, saya bilang gitu. Emang apal? Emang apa sih kata gitu kan? Nah, Badak Putih, meren kena namanya Badak Putih. Betul, apakah Badak Putih, apakah Tugu Bandung, apakah Pasupati? Saya foto pembangunan Pasupati saya masih punya fotonya. Itu kan baru itu Maya. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Ini sebenarnya pemerintah itu tuh mau branding apa nih gitu kan. Makanya tadi saya Kang Imam, kayaknya kita kritis branding ya. Memang Bandung tenawan gitu kan. Tadi kan kesannya kesan banyak kesan tadi. Tapi kalau buat branding sendiri yang saya lakukan. Jadi saya biasa bicara Bandung itu indah dari sisi saya. Karena saya bisa foto yang indah gitu kan. Jadi kenapa kalau lihat di Instagram Dudi Sugandi orang-orang lihat fotonya Bandung selalu bagus. Karena selalu saya ambil sisi positif, bukan sisi positif. Sisi di mana orang yang tidak melihat. Sisi fotografisnya, sisi momennya gitu kan. Kalau saya ngambil Bandung Braga misalkan atau Dago siang itu sadek
kabel dulu kan kabel-kabelnya, makanya saya ambil tuh pagi-pagi. Masih Sampai sepinya, masih sepi, estetik masih cenah kalau estetik. bahasanya. Iya, dengan teknik fotografi soalnya Bandung itu kalau bahasanya Instagram Kang Emil, Bandung rasa Barcelona, dan itu viral. Nah, dari situ kan orang tuh pada huntingnya di jam tertentu, makanya saya ngajarin bagaimana membranding Bandung dengan menarik itu dengan sisi fotografi, tahu momen, tahu metode. Nah, saya bikin fotografi itu harus fun, fotografi is fun, fokus, unpredictable, naratif, itu yang saya ajarkan. Di mana orang-orang yang pernah tahu metode ini, dia akan tahu, oh kata Kang Udi kalau moto Bandung yang indah seperti apa. Karena sudut pengambilannya, karena momennya. Dan saya selalu kalau ada momen itu, selalu pilih momen gitu kan. Mungkin seperti kemarin kayak karnaval tuh. Karnaval itu banyak ramai kan, hampir semua ngeliput gitu. Nah tapi untuk menampilkan di media sosial, artinya kan bagaimana membangun kesan tadi, kesan positif, kita harus memilih. Jangan terlalu umum semua, berarti jangan terlalu. Betul, di tempat yang sama, di kejadian yang sama, saya pilih salah satu. Saya posting itu foto arak-arakan Persib yang lagi rame belakangnya. Karena arak-arakan Persib itu kebetulan di ujung pawai. Pasti kan macet ya. Iya. Dan mobilnya macet, jalan dia. Tapi kalau arak-arakan dari awal masih kosong. Banyak sih tapi kosong karena kiri kanannya orang-orang yang macet di belakang. Nah begitu mau macet saya ambil itu yang viral dan hari itu Persib lagi main. Nah saya postingnya bukan posting arak-arakannya Karnaval HUT Bandung tapi Persib Day. Orang kan seneng ya. Itu yang viral, itu yang Kang izin repost, agregator pada nge-repost. Nah itu kan bagaimana kita memilih dari sekian banyak yang bisa ditampilkan jadi identitas Bandung. Ternyata Bandung teh Persib. Nah itu ikon bukan? Ikon dari tempatnya nggak ada ya, Persib cuma depan doang. Nah kayak itulah. Jadi bagaimana ikon ini buat saya gitu, itu bisa jadi momen ini jadi ikon gitu. Yeah. Jadi banyak momen yang bisa jadikan ikon Bandung akhirnya seperti itu. Jadi kalau saya ke beberapa keliling Indonesia itu biasanya kan sama Kemenpar ya. Saya ngasih workshop buat pelaku wisata dan lain, itu selalu saya liatin foto-foto Bandung indah. Dan selalu tanya gini, ada yang pernah ke Bandung nggak? Di Penajam Utara, di IKN, belum pernah, ibu-ibu tuh banyak kan. Ada yang pengen ke Bandung nggak? Semuanya pengen ke Bandung. Emang kalau Bandung kalian mau ngapain? Belanja gitu kan, jalan-jalan. Karena lihatnya yang bagus-bagus, yang indah-indah gitu. Itu langsung dari masyarakat. Yeah. Oh ternyata memang Bandung ini sangat menjual sekali. Banding kotanya itu udah sangat kuat. Orang pasti pelsernya pengen ke Bandung. Makanya mungkin kalau diperhatikan banyak yang dari kementerian, beberapa daerah luar kota ya, itu kalau misalkan dia pelatihan itu di Bandung. Makanya yang maisnya itu juga laku gitu kan. Kenapa? Yeah. Karena ke Bandung sekalian pelatihan, sekalian workshop gitu ya, sekalian jalan-jalan. Nah itu juga kan salah satu bagaimana lewat visual tadi memancing orang buat hadir, buat datang gitu. Pelatihannya satu hari ya, 2 harinya biasanya jalan-jalan. Biasanya gitu. Dipanatkan di Betul, satu hari. gitu, ya. Nah, tadi kan ada kebingungan ya sebenarnya. Bandung ini mau di ikonnya apa gitu ya? Apakah Gedung Sate? Tadi Pasopati juga bukan. Nah, kalau mau dirunut, mau Kang Imam, apa sih yang harus dilakukan gitu? Juga nanti saya nanya juga ke Kang Ganda ya. Apa sih yang harus dimulai dilakukan untuk ini brand Kota Bandung ini adalah ini gitu ya? Dan hambatannya apa aja sih untuk sampai ke sana? Oke, ini menarik juga tadi. Saya sedikit cerita dulu sedikit yang tadi Kang Dudi ulas ya. Motret tentang pawainya Persib dan di kontennya masuk di Persib Day. Oh ternyata ikon Kota Bandung tuh Persib. Tapi kalau Persibnya warna orange nggak jadi Persib. Saya yakin. Ini jamnya gitu, warna orange tuh. Ini warna orange juga tuh. Jamnya orange. Maksud saya di sini kontennya adalah identitas visual warna. Iya kan? Ya. Warna. Jadi warna biru ini adalah menunjukkan identitas visual Kota Bandung. Ya kan? Itu. Kalau ditanya ikon Kota Bandung, dulu mungkin sekarang nih baru ribut nih, baru rame, baru viral bagaimana membuat ikon kota-kota yang ada di Jawa Barat. Sedangkan Bandung udah duluan. Ya, mungkin mohon maaf ya, masa kepemimpinannya Pak RK selesai, dia lupa mungkin ya menetapkan bahwa ikon Kota Bandung itu adalah Pasopati ataupun Tugu Bandung Lautan Api. Karena pada dasarnya Bandung Lautan Api itu adalah ada tugunya. Ya kan, ada tugunya Bandung Lautan Api. Kenapa harus Pasopati? Hampir beberapa dinas kayak Kominfo pakai Pasopati ya Kang ya. Pakai Pasopati. Dinas itu pakai Pasopati, jembatan Pasopati, pilar-pilarnya itu Kang ya. Kalau kita lihat pilar-pilarnya itu punya filosofi tersendiri masing-masing. Kenapa harus jumlah segitu dan segini? Nah ini yang mungkin yang lupa adalah dinas tidak merangkul. Tidak merangkul akademis ataupun pakar-pakar yang bisa meneliti itu.
Nah, akhirnya lupa dengan ketetapan bahwa ikon Kota Bandung ini. Kenapa Kang harus jembatan Pasopati atau sekarang jembatan Muchtar ya dibilangnya ya? Oh ya, Ya. Muchtar Kusuma aja. Nah, jembatan Muchtar gitu kan. Kita lihatlah, siapa yang pernah ke Ciwidey, orang di luar Kota Bandung, pasti kalau ditanya Kang mau kemana? Pak mau kemana? Mau ke Bandung, padahal dia ke Ciwidey. Kang mau kemana? Ke Lembang, padahal dia ke Lembang bukan ke Bandung. Tapi ini menjadi sebuah ikon, dia keluarnya pasti Pasteur, biar dia ngelewatin Pasopati. Dan selalu dari Pasopati ke Pasteur itu langganan macet. Saya paling malas pulang lewat sana. Gitu. itu yang harus kita perhatikan juga, di mana titik itu menjadi sebuah identitas kalau orang ke Bandung kalau nggak lewat Pasopati dan selalu bikin story kan, betul nggak? Bikin story. Dan itu beberapa dinas udah menggunakan itu. Menggunakan jembatan Pasopati sebagai identitas visual bahwa ini adalah diadakan di Bandung. Gitu. Jadi udah nggak perlu lagi nyebutin Bandung sebenarnya. Kalau di DKP itu punya peranan bentuk yang menunjukkan sebuah identitas sebuah kota. Nah, mungkin kayak Sumedang gitu kan, Subang dan lain sebagainya macamnya, mereka masih ngebentuk nih Kang. Identitas mereka tuh apa? Bahkan ada satu daerah tetangganya Bandung tuh sampai sekarang nggak tahu. Bandung Barat ya, mohon maaf nih, kemarin Dinas Bandung Barat juga ngobrol. Bandung Barat tuh nggak punya identitas Kang. Ikonnya dia Bandung Barat apa? Saya bilang macet. Selesai gitu kan. Nah, Bandung Barat pasti macet gitu. Tapi mereka nggak berpikir apa sih identitas visualnya atau identitinya kota mereka itu apa. Karena untuk berlomba sebagai identitas, contoh lah kalau Singapura apa? Pasti ya kan. Kalau Berlin apa? Pasti udah tahu. Kalau Paris apa? Pasti udah tahu. Indonesia apa? Pasti Monas gitu ya. Bandung apa? Kan jangan bingung gitu. Bandung adalah gedung sate karena apa? Gazebo titiknya. Pasti titiknya gazebo kan? Kalau ke Bandung ke gazebo main, oh ini Bandung ya. Karena posisinya ada di kota Bandung. Dan jangan lupa bahwa Bandung ini sebagai ibu kota Jawa Barat. Makanya ada gedung sate. Tapi identitas kota Bandungnya atau ikonnya kota Bandung kita lupa sebagai warga Bandung gitu. Itu yang mungkin yang dilupakan oleh pemerintah membuat kebijakan atau menetapkan sebagai ikonnya kota Bandung itu apa? Penting nggak sebuah ikon kota Bandung? Sangat penting di dalam identitas visual ini sangat penting. Sangat penting. Contoh mungkin saya ngajar ya, saya sebagai dosen di Universitas Aisyah. Ini ambil contoh aja ya di mana tempat saya ngajar. Mungkin di DKP lain nggak ada Kang mata kuliah namanya adalah kaligrafi. Nggak ada mata kuliah ragam hias di DKV-nya. Di saya ada mata kuliah kaligrafi dan ragam hias. Bagaimana menyatukan kaligrafi menjadi sebuah desain yang menarik. Buat apa? Karena kita Aisyah adalah Islam, banyak karena target audiens atau target market kita itu 80% muslim gitu. Di dunia ini 80% muslim. Akhirnya kita ada mata kuliah itu sebagai identitas penciri universitas. Nah ini yang menarik menurut saya. Jadi kalau Bandung ya Bandung juga harus menunjukkan Bandung yang menarik itu apa gitu. Apa yang menarik? Nggak, mungkin sekarang pemerintah lupa Kang, mudah-mudahan yang baru nanti nggak lupa ya untuk memperbaiki kota ikonnya menjadi lebih menarik, lebih ikonik lagi gitu ya. Dibersihin gitu ya. Kalau misalnya ngelihat lampunya palarium. Itu Kang. Siap. Nah, ke Kang Ganjar ya. Kan udah berapa kali ganti pimpinan ya. Mungkin di Diskomisi juga sempat mencoba mengkaji atau mewacanakan soal ikon kota Bandung gitu Kang. Memang ada kesulitan seperti itu Kang untuk mengajukan. Itu tantangannya apa aja sih hambatan-hambatannya Kang? Ya challenge-nya emang ada luar biasa sih sebenarnya. Jadi luar biasanya ini nih gimana nih? Sebenarnya mungkin saya juga sharing juga waktu pertama Bandung jadi kota desain ya. Iya. Sampai saya jualan seblak, produk seblak saya juga dimasukin buat daftar jadi kota desain gitu. Saya bikin seblak jadi desain gitu ya. Seblak instan. Dan desain produknya itu dimasukin dulu waktu zaman Kang Emil itu masuk untuk Bandung sebagai kota desain. Karena ratusan desain kalau nggak salah, berapa ratus gitu. Lebih dari 500 kalau nggak salah masuk sehingga kita jadi kota desain saat itu. Dan memang challenge-nya itu karena banyak kreatif orangnya gitu. Jadi banyak yang mengartikan gitu. Bandung ini sebagai kota heritage lah, kota cinta misalnya gitu ya. Nah tinggal mungkin benar tadi Kang, kita itu perlu komit ya, pemerintah perlu komit
tidak selalu harus tadi dari pimpinan puncaknya, karena kan kalau Kang Emil kan jargonnya Bandung juara, sempet kan gitu, Bandung juara. Sekarang Bandung maju makin juara aja, gitu kan. Atau nanti dengan calon-calon yang lain gitu ya. Nah ini sebetulnya memang harus kita coba satu suarakan ya. Tadi betul ada Bandung Lautan Api, ada Pasopati gitu. Itu harus satu suara sebenarnya, karena kalau kita banyak mungkin ada plus minusnya gitu. Bandung itu banyak sekali gitu branding kotanya, ada fashion gitu ya, barometer fashion, ada apapun gitu ya. Nah kita harus punya identitas satu juga gitu, karena tadi dengan city branding ya satu itu buat kita bareng-bareng gitu. Jadi semua kolaborasi, kalau kita kolaborasi satu suara. Tapi pas challenge-nya untuk satu kolaborasi itu untuk menetapkan satu itu juga cukup sulit Kang. Dengan banyak pemikiran, banyak mungkin kajian-kajian ya. Akhirnya mungkin kalau tadi kita coba balik lagi runut, tentu dari sisi sejarah kita harus masuk gitu ya. Tadi Bandung Lautan Api. Kenapa juga GBLA juga kan sempat juga ya kita share brandingkan juga kan ke masyarakat. Nah mungkin nanti kita coba open juga mungkin vote ke masyarakat. Masyarakat gitu. Dilempar ke masyarakat apa gitu ya? Masyarakat, karena tadi makin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi buat Bandung itu lebih baik sih. Karena kalau merangkul semua orang tidak hanya government ya, itu bisa diterima secara luas seperti itu sih kalau untuk Bandung. Nah kan RPJMD Kota Bandung itu 2025 ke 2045 tadi kota jasa yang kreatif gitu ya. Ikonnya kan berarti apakah harus inline sama itu atau enggak? Kalau enggak pun, kalau iya pun apakah harus ada memakai ikon-ikon yang sudah ada di Kota Bandung atau bisa bikin baru gitu ya. Nah saya mungkin tanya satu-satu pendapatnya ya. Kalau Kang Ganjar kira-kira kalau mau bikin ikon baru apa? Kalau enggak apa? Nanti Kang Imam apa juga? Memang kita ada program, kita bakal bikin ikon, ada sesuatu bangunan baru untuk wajah Kota Bandung. Kita punya Dinas Cita Bintar yang sedang mendesain wajah kota. Jadi di sana nanti kalau dari pastor masuk ada wajah kotanya nih apa? Dari Buah Batu pastor apa? Ya, bener. Dari Buah Batu apa gitu. Itu ada 4 gerbang yang akan ada ikonnya juga. Itu sebagai ciri khas Kota Bandung. Itu sedang kita rancang dan mungkin akan dibangun tahun depan. Desainnya udah ada. Nah, kan sudah ada tuh maung gitu ya. Itu heritage-nya. Itu kota heritage ya. Itu kan ada simbol heritage. Jadi memang kita akan coba desain baru untuk ikon baru. Walaupun tadi ya akan ada sentuhan dari sejarah historikalnya apa, terus juga dari spiritnya apa, itu juga tetap ada. Dan memang kalau bicara branding pasti banyak gitu. Mungkin nanti akan ditetapkan sih seperti itu. Kang, kalau Kang Imam apa nih? Bukan patung yang nanti di Gor Saparwa bukan ya? Bukan. Ini kalau saya sih mungkin ini tadi mau bikin kayak misalnya sebelum ngebahas tentang ikon Kota Bandung kayak. Saya mau menambahkan sedikit tentang branding dulu nih. Bandung ini udah punya brand, yaitu Bandung. Bandung sebagai kota kreatif ya kan ya, kota desain. Cuman bagaimana proses brandingnya, bagaimana ikonnya. Tapi kalau tadi disampaikan sama Kang Ganjar bahwa dia akan dinas akan membuat sebuah ikon-ikon di setiap penjuru kota berarti misalnya. Kalau saya itu bukan ikon, tapi ada batas kota. Ya, batas kota, orang masuk Bandung dengan gerbang tolnya, oh kita udah masuk Bandung. Ini masuk Buah Batu, oh kita udah masuk Buah Batu. Mungkin gitu ya Kang ya. Jadi bukan ikon. Ya, kalau saya bilang bukan ikon. Ikon itu cuma satu dan tidak pernah punah sampai kapanpun. Itu yang harus kita pikirkan. Tidak akan pernah punah sampai kapanpun, itu adalah ikon. Ya kalau kita saya cerita sedikit mungkin tentang Nike. Ada yang tahu ikonnya Nike, logonya Nike apa? Checklist. Berubah nggak dari zaman saya SD sampai sekarang tuh nggak berubah. Adidas garis 3 nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah Adidas. Dari namanya tulisan jadi logo 3 garis itu nggak pernah berubah. Siapa tahu ganti pimpinan head CEO-nya itu ganti gitu logonya jadi checklistnya silang gitu kan. Nggak pernah kan. Jadi kita harus berpikirnya adalah ke depan yang tadi saya bilang. Moto Bandung adalah kota berkelanjutan. Biar terus berlanjut, ikonnya pun jangan pernah berubah. Ikonnya mah tetap ya ikonnya. Harus tetap gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin adalah Bandung Lautan Api, ya tetap Bandung Lautan Api.
Cuman mungkin di sini banyak desainer atau banyak pakar-pakar di bidang DKV atau di bidang desain. Yuk diskusi bareng. Mau dibentuk seperti apa nih Bandung Lautan Api ini, atau mau Pasopati ini mau dibentuk seperti apa biar lebih ikonik, biar lebih menjual lagi wajah kota Bandungnya. Nah mungkin kalau saya sih tidak akan menyarankan Kang. Menyarankannya adalah yuk berkolaborasi dengan para desainer, ya kan? Dengan para desainer sebagai Bandung Kota Desain, berarti desainernya banyak kan? Ya. Ini harus berimpact bagi kotanya gitu, jangan di luarnya aja. Di USCCN kita sebagai kota desain ya kan. Tapi orang desainnya di dalam ini. Nah, ini gimana gitu ya? Iya. Kita berteriak sebagai kota desain, orang desainer yang ada di Kota Bandung nggak pernah dirangkul untuk membuat ikon yang menarik dari ikon yang ada. Kalaupun toh mau pembaharuan dari identitas sebelumnya menjadi identitas yang baru gitu kan, menjadi identitas yang up to date dan berkelanjutan. Karena kita harus ingat bahwa kita sampai 2045 itu adalah menjadi negara yang berkelanjutan kan ya, negara kreatif dan segala macam. Nah ini juga harus ingat mungkin ke pemerintah, yuk kita bikin ikon, jangan membikin yang baru, buang anggaran Kang. Sayang lah anggarannya ya. Yuk kita perbaiki yang benar, yang bagus, yang benar-benar ditata kembali. Ya Kang Emil, mungkin saya lihat Kang Emil itu seorang arsitektur tapi dia desainer juga Kang. Iya. Dia berpola pikir tata ruang kotanya benar gitu, bagus saya bilang gitu kan. Seperti contoh ada 20 taman kota ya Kang ya? 27 taman kota jadi apa coba? Jadi apa? Jadi PKL semua di situ. Iya betul. Iya enggak? Kemarin nih saya cerita sedikit. Kemarin saya melakukan riset tentang jalan antara dua negara Kang. Dua negara. Saya selalu bertanya, orang Malaysia tuh nanya, trotoar di Indonesia buat apa? Buat PKL, bukan buat pejalan kaki. Bener nggak? Iya. Akhirnya apa? Oh desainnya salah. Kita berbicara orang desain ya? Oh desainnya berarti salah. Nah ini hal yang sederhana buat saya. Saat kita berbicara trotoar yang malah menjadi PKL, PKL-nya dikejar-kejar Satpol PP, karena dia ada kesempatan untuk menjual di situ. Berarti desainnya yang salah. Atau emang masyarakat yang kurang diedukasi. Kan kembalinya ke situ ya. Nah, yuk kita bareng-bareng rangkul para desainer dari berbagai akademis atau praktisi untuk membuat tataan ruang kota ataupun identitas kota Bandung ini menjadi lebih menarik kan. Sebagai kota desainnya seperti apa? Itu aja sih buat saya. Menarik ya? Iya. Nah kalau Kang Dudi gimana Kang? Kan kalau tadi ide Bandung itu sebenarnya udah sebagai identitas sendiri ya. Kalau mungkin Kang Dudi kan dulu fotografer sering jalan-jalan ke luar negeri. Pasti sesekali ketemu orang Jawa Barat ya. Pernah nggak gitu ya? Pas ketemu orang Jawa Barat, Kang Dudi dari mana? Dari Bandung. Oh abi gue di Bandung. Bandungnya mana? Ranca Ekek kan. Atau pernah Bandung mana? Majalengka. Jadi Bandung tuh menjadi sebuah hub mungkinnya bagi sebuah warga gitu ya. Nah kalau tadi ya, kalau kembali ke tadi, ikon Bandung tuh apakah dibuat atau memang sudah ada aja di ini? Kalau saya ngelihatnya sama seperti Kang Imam tadi, harus kolaborasi, harus dikumpulkan. Tapi kan tetap harus punya ide ya. Kalau saya idenya, jadi ikon itu yang sudah ada kan, yang sudah dilindungi. Jadi saya udah kebayangnya judulnya Bandung Modern Heritage. Nah, heritage-nya mana? Bandung Karena modern udah pasti modern ya. Kita bisa menampilkan beberapa ornamen modern. Tapi heritage itu jangan kalah karena bangunan heritage di Bandung itu kan lindungi ya. 50 tahun dilindungi. Bandung itu kota kedua terbanyak Art Deco-nya setelah di Australia, betul kan? Ciri khasnya Ciri Art Deco khasnya. ya. Itu kan tidak berubah. Sampai kapanpun gitu ya. Jadi begitu masuk ke Bandung itu orang vibe-nya udah gitu ya. Masalah dia ada rasa sejarahnya kan. Bandung kota sejarah Asia Afrika. Pokoknya banyak hal yang memang buat saya historical Bandung. Jadi harus ada yang memang lamanya dan dilindungi tidak akan berubah. Yang tadi heritage. Jadi Bandung modern heritage. Jadi kalaupun nanti ada gambarnya udah kebayang lah yang beberapa bagian art deco itu bisa diaplikasikan di beberapa tempat gitu ya. Ya tadi setelah ngobrol tadi ini kayaknya harus dibikin karena ada kan patrakomala bunga ya. Atau burung ya, macam-macam. Tapi kan itu mah kalau udah punah kumaha. Gitu kan, kita nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau kita jalan-jalan di luar, itu kan kayak logo Olimpiade Paris saja kan si Eiffel tetap ada. Gitu ya. Ada. Begitu lihat langsung jelas. Nah, Bandung pun udah seperti itu. Mungkin bukan gedung sate, mungkin bukan Pasupati gitu. Tapi heritage yang memang jadi ikonnya Bandung gitu. Kota kedua terbanyak untuk Art Deco. Jadi udah kebayangnya seperti tadi Kang Satria. Gitu. Kalau ada prosesnya seperti yang Kang Imam tadi gitu ya.
urban pollingnya seperti yang tadi Kang Bikin Ganjar sayembara cerita. mungkin ya gitu ya. Betul. Karena Betul. kalau batas kota kan di Bandung ada 3 batas kota ya, yang putih itu kan menandakan Bandung kota lama gitu kan. Nah itu pun sudah bagian dari frame-nya bahwa Bandung tuh nggak lepas dari sejarahnya kayak gitu. Jadi larinya tadi idenya seperti itu. Gitu aja mungkin. Nah itu menarik juga ya, Kang Ganjar berarti ini udah baru 3 orang aja udah beda ya, maksudnya udah banyak ininya. Saya kebayang ketika nanti akhirnya pemimpin baru itu mengundang orang-orang pintar di Bandung, termasuk nanti teman-teman warga kota Bandung membuat sayembara, sok mau ikonnya apa aja setelah ada kajian-kajian, tapi biasanya kan gitu ya, formatnya adalah bikin kajian dulu, ada beberapa opsi, dilempar ke masyarakat, mana yang dipilih terbaik gitu ya Kang ya, Kang Ganjar. Nah, itu pernah dilakukan nggak sih sebenarnya sebelum-sebelumnya gitu ya? Kalau untuk ikon kota mungkin belum ya. Untuk ikon kota satu ikon kota ya. Ya. Tapi kalau kayak HJKB kemarin, HJKB, kita kan oke. sayembara juga. Ya. Untuk logo Logo-logo ini ya. ya logo ulang pasti tahun. sayembara tiap tahun. Terus kayak kemarin Bandung Lautan Api ya, stadion juga itu sama, juga itu kita sayembara juga. Memang mungkin kalau untuk satu logo kota gitu ya, ikon kota itu ya tentu pimpinan sih nanti ya yang memang yang akan concern gitu. Apakah memang dia concern ke sana gitu atau memang melanjutkan tadi ya, bisa saja. Dan memang ciri khas itu harus ada sih, harus penting gitu untuk kota Bandung. Walaupun Bandung sendiri udah jadi branding. Iya, Bandung udah jadi branding gitu. sendiri. Kemana-mana bener saya juga kalau ditanya dari mana, dari Garut pun sama bilangnya Bandung. Bandung itunya. Iya. Nah, seperti itu. sebenarnya saya juga kepikiran kayak yang mewakili Bandungnya apa ya sebenarnya. Saya masih kalau memang heritage kan misalkan di Braga ada beberapa gedung heritage. Apakah harus yang milik pemerintah gitu nggak gedungnya? Kan kalau Pemprov Gedung Sate kan memang udah milik pemerintah. Ketika itu milik swasta memungkinkan nggak ya kayak gitu? Kalau kita riset ke kota-kota lain sebenarnya bisa dengan bangunan dari milik swasta itu bisa. Beberapa kota juga memakai ya. Ada yang mungkin bukan government juga ada yang pakai kapel gereja gitu ya. Seperti kayak di Finland kemarin kita ke Helsinki pakainya gereja Helsinki. Terus juga kalau di China kan ada China Tower tuh, itu juga swasta kan gitu. Dan di Malaysia Petronas juga swasta juga kan, ada swastanya juga. Gak semua government juga. Sebetulnya bisa saja gitu. Saya sih kalau kelintasnya mungkin nggak tahu ini ya, mungkin kan Bandung tuh kota Asia Afrika ya disebutnya juga ya. Nanti tahun depan 70 tahun Asia Afrika. Kalau Gedung Merdekanya menjadi sebuah ikon gimana ya? Memungkinkan nggak tuh? Nah itu menarik, bisa aja. Karena ada sesi sejarah kan, dan ya? art deco-nya dapat juga gitu. Gitu. Heritage-nya dapat, sejarahnya juga dapat gitu. Terus internasional brandingnya kan Asia Afrika itu juga dapat. Itu bisa juga. Sebetulnya ya udah kejawab tadi. Saya dapat sayembaranya, dia menang dong. Nanti kayaknya juga akan lempar juga sebenarnya ke masyarakat. Nanti saya juga penasaran sih kalau ada teman-teman dari peserta yang pengen nanya nih Bandung ke depan seperti apa gitu ya, brandingnya, mangga silakan loh, boleh. Ada yang mau nanya nggak? Nah, Kang Dudi mungkin ada yang disampaikan lagi, khususnya tadi ya kalau menjembatani teman-teman komunitas dengan pemerintah gitu ya, ketika komunitas-komunitas yang memang dia punya atensi terhadap perkembangan kota gitu ya, terhadap bisa nggak sih difasilitasi oleh pemerintah gitu, pernah ada pembicaraan gitu nggak sih Kang? Kalau dari si pembicaraan mungkin pemerintah lebih tahu ya ngundang atau enggak, tapi kalau saya lihat dari pihak Diskominfo saja mungkin tadi udah beberapa kali ada pertemuan dengan teman-teman agregator ya, yang notabene juga dari masyarakat kan, yang masyarakat yang membuat media dan itu sudah banyak followernya dan punya pengaruh juga, bukan media-media yang memang sudah ada gitu ya. Itu kan bagian dari gitu. Cuman barangkali memang kalau dari sisi saya itu semakin banyak dikerjakan tidak hanya buat yang memang lembaganya, personal aja kayak influencer. Itu kan juga bagaimana kota tersebut dibangun citranya. Sama mungkin seperti kemarin kayak ISOSpeed ya. Datang ke sini kan, kebayang kalau datang ke Bandung nggak? Wah, hype pisannya itunya. Itu kan hype banget seperti itulah. Jadi kolaborasi tidak hanya misalkan bagaimana pemerintah, tapi kalau warganya punya inisiatif gitu ya,
Itu buat saya sih luar biasa. Sangat luar biasa. Gitu, iya. Warga inisiatif terus difasilitasi oleh pemerintah. Betul. Makin hebat ya sebenarnya. Iya. Tadi sebenarnya juga saya baru tahu juga Pemkot itu punya tadi ya mengarahkan citizen journalism untuk mengangkat sisi sebagai kota gitu ya. Itu sebenarnya dimulai dari kapan dan pemikirannya dari mana sih Kang? Kan kalau media udah biasa maksudnya kita mengambil informasi dari masyarakat. Nah, ketika itu dipakai juga kekuatan untuk pemerintah, awalnya dari kejadian apa sih Kang? Sebetulnya kan kalau di Smart City kita punya forum. Kemarin kita kalau mungkin di Budpar punya Patra Koma Coffee Club ya. Kita juga sering diskusi juga. Nah, dari teman-teman komunitas, akademisi, biasanya sering sharing di Smart City Forum. Kita punya, kalau kelembagaannya kita punya Dewan Smart City juga. Expert kita hire juga untuk masuk di SK Wali Kota sebagai expert Dewan Smart City. Nah, di sana memang esensi kalau Bandung ini partisipasi masyarakatnya, warganya guyup gitu. Banyak sekali yang memang selalu ikut partisipasi. Nah, dari situ kita merangkul mereka untuk coba yuk kalau misalnya kita nggak bisa media, sebenarnya kita punya anggaran media. Dan tahun ini 2 tahun ini memang refocusing. Jadi di situ kita coba refocusing jadi pusing ya. Coba kayaknya ini mending kita geser ke masyarakat, citizen journalism. Ketika media libur, kita libur, nah masyarakat biar bisa masyarakat yang itu ya. ini gitu. Pintar juga. Seperti itu. Jadi ada kejadian yang memang membuat kita juga dipaksa untuk berpikir gimana nih mengalokasikan anggaran yang ada agar semua berita positif Kota Bandung ini tetap naik gitu. Seperti itu sih Kang. Nah, dampaknya sekarang yang kerasa gimana Kang? Ya tadi kalau dari sisi internal kita kebantu banget. Kita libur teman-teman dari masyarakat atau akademisi yang bikin tulisan, bikin konten itu semua kita up di Humas Bandung. Seperti itu. Jadi di Rumah Bandung namanya. Lumayan cukup banyak juga ratusan bahkan hampir ribuan yang udah masuk di kita. Gitu. Dan itu sampai Desember masih banyak honorariumnya, mangga silakan. Oh tuh, masih ada banyak. Itu tuh bebas, orang-orang bebas atau ada kurasi dulu Kang? Kalau untuk yang di up itu dikurasi, ya, tapi silakan kalau untuk yang mau sharing itu bisa langsung. Tapi nanti kalau yang dapat honorarium itu dikurasi. Dikirimnya kemana nih kali teman-teman ada pengen gitu ya? Dikirimnya kemana? Foto atau video atau apa? Bentuknya artikel. Ada fotonya, ada artikelnya. Itu di BCJ Bandung Citizen Journalism, bcj.bandung.go.id. Di situ ada daftarnya dulu. Kita pakai single sign on Sadayana, Bandung Sadayana. Silakan daftar. Nanti kalau daftar di sini ya nanti ya nih. Nanti sudah di-up baru. Jadi kita bisa up nanti tiap Sabtu Minggu kalau lagi kosong, berita-berita kita up yang dari masyarakat seperti itu. Nah, kalau anak-anak sekarang kayak saya udah tua banget ya. Maksudnya teman-teman sekarang kan kita tahu milenial, zilenial dan alpha ya. Kalau dari sisi medsosnya ada nggak Kang? Maksudnya mereka juga dilibatkan nggak ngirim konten dalam bentuk video kan? Kita sebenarnya sekarang lebih suka audiovisual mungkin ya, walaupun kita perlu juga ada sisi dari literasi dari artikelnya. Kalau medsosnya sendiri gimana? Medsos sendiri di Humas kita sering giveaway sama sering bikin juga lomba-lomba. Jadi kalau kemarin HJKB pas ulang tahun Bandung pas kendaraan hias itu juga kita lombakan gitu. Jadi masyarakat yang lagi datang ke event yang punya konten video bagus itu kita apresiasi juga dengan giveaway atau hadiah-hadiah seperti itu untuk menarik ya biar ada semangat gitu untuk sharing konten ke kita gitu. Nah ini sebagai pakar media sosial nih Kang Ludi, mungkin pernah memperhatikan nggak medsosnya Pemkot sendiri gitu ya? Kali aja ada masukan harusnya seperti apa sih gitu. Kan rata-rata pemerintah itu kadang membuat sebuah konten itu lebih kepada program-program sebenarnya gitu ya dari sisi pemerintahnya sendiri. Tapi kadang itu tidak engage juga, maksudnya masyarakat biasanya tidak terlalu suka mengklik atau melihat konten-konten program, tapi lebih kepada suka yang sisi-sisi menariknya aja ya kalau foto-foto atau video. Nah kalau dari Kang Dudi melihat medsosnya Kota Bandung nih, jadi bisa review juga gitu, kira-kira harusnya seperti apa sih? Atau sudah bagus nih? Oke, mungkin saya bukan pemerhati khusus soal yang medsos itu. Cuman kalau lihat dari aktivitasnya yang kayak Halo Bandung ya,
Itu udah inline dengan kegiatan yang anak muda sekarang. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan mungkin yang saya cukup concern kalau misalkan rekan-rekan ada ke Adbim Jabar. Nah itu sama sih humas juga. Jadi yang diceritakan itu bukan peristiwanya tapi behind the scene-nya, BTS-nya. Jadi bagaimana tiba-tiba lagi live gini mati lampu. Nah itu kan papuket gitu. Jadi, betapa sibuknya mereka kayak petugas ya teman-teman di sini celah ribuk. Nah itu justru lebih menarik, lebih tinggi engagementnya dibandingkan acaranya. Kalau acaranya kan Martabak punya 2 akun ya. Satu akun yang resminya, satu akun yang memang resmi juga, tapi konten behind the scene-nya. Kayak gimmick tapi bukan gimmick ya. Betul. Terus kemudian dulu pakai ini kan, pakai apa? Pakai posternya. Jadi bisa ngebedain kan media sosial juga ada caranya ya kan, ada cara bagaimana penulisannya, bagaimana menampilkan sama menarik bisa dicari dengan cepat juga. Bikin posternya, terus kemudian juga begitu diklik, oh nyari berita apa nih, cepat seperti itu. Tapi kalau yang dari ini mas udah oke sih, gitu. Saya menarik ketika, kalau yang ngomongin Kang Dudi itu menarik ketika Kang Dudi di Kalimantan waktu itu lagi ngisi pelatihan ke hotel, si liftnya itu paremnya. Oh iya. Nah itu akhirnya malah jadi konten, bukannya panik ya, malah memberitahu. Itu gimana ceritanya itu? Jadi saya naik liftnya parem. Memang udah lama hotelnya nggak dipakai Kang, gara-gara COVID kan gitu. Saya mengatasi rasa panik, saya bilang wah ini apa yang saya kerjakan selalu kan harus saya rekam. Kalau ada apa dengan saya minimal orang tahu gitu kan. Nah tapi tidak ada sinyal. Situ nggak ada sinyal kayak di film-film, gimana caranya sinyal, berarti saya cari udara dulu. Jadi saya buka dulu udara kecil, ada sinyal, ada sinyal nih. Sekaliatin HP-nya, bisa live. Langsung bikin live IG. Halo assalamualaikum, saya berada di mana, saya sedang terjebak gitu kan. Saya liatin hotelnya semua. Saya tidak bicara jelek, saya tidak bicara bahwa enggak. Saya bicara saya terjebak di lift, kan benar ya. Terus begitu keluar, nggak ada ucapan permintaan maaf, saya keluar biasa aja gitu, ya udah gitu. Dan itu fakta, karena kan kalau wartawan tidak boleh ada opini ya. Iya, jadi yang kejadian aja yang diterima. Ya saya cerita kejadiannya, tapi nggak lama dari situ, manajernya sampai dari Jakarta itu tuh langsung nelfon. Gitu. Ngasih voucher seumur hidup menawarkan, kan nanti kami lebih baik lagi. Dikasih voucher masih banyak lah, menang banyak gitu. Tapi artinya gini, kalau buat saya dampak ya, gitu. Bagaimana pengalaman tadi, kalau teman-teman terjebak di lift jangan panik. Kalau sempat bikin konten aja gitu. Saya di situ lebih dari 5 menit. Jadi buat saya sih apapun pengalamannya selama punya manfaat gitu. Coba saya share. Makanya kadang-kadang kalau misalkan pas ulang tahun Bandung arak-arakan kan. Iya. Saya bikin live-nya. Bikin live IG-nya. Bikin live IG udah gitu udah beres. Baru saya ngerekam lagi baru yang lain. Baru dijadikan videonya. Baru dipilih videonya kayak gitu. Baru setelah itu ini ada kebermanfaatan. Jadi karena saya jurnalis. Waktu kemarin kan jam 9 itu dari Halo Bandung mengumumkan bahwa pemenangnya waktu arak-arakan pawai kendaraan hias itu dari Rancasari. Betul nggak? Tapi cuma pemenang aja kan. Langsung saya cari di HP kan saya pakai HP kalau nggak apa. Pakai HP, saya punya rekaman videonya. Nah setelah itu malam itu juga nggak saya edit, saya kasih judulnya aja, saya posting jam 11:30 malam. Dan itu viral. Sampai sekarang udah 75K ya. Kan orang penasaran siapa pemenangnya, yang mana menangnya gitu kan. Kok itunya tinggi apa interaksinya, berarti kan sebetulnya kan nanya aja penasaran kayak gimana gitu. Pemenang juara umum kan, gitu. Udah posting. Jadi dari sekian banyak milih satu aja. Itu yang tadi kalau misalkan yang baiknya, yang positifnya buat pemerintah. Nah itu bagaimana kita bisa memilih gitu. Konten-konten yang memang punya manfaat. Kalau buat saya seperti itu. Jadi ramai itu karena tadi gitu. Orang punya kepenasaranan terhadap apa yang kita posting gitu. Nah pemerintah sendiri dari Kang Ajar mungkin menjembatani komunitas-komunitas kreatif atau pelaku-pelaku kreatif untuk membuat sebuah identitas kota itu apa aja sih yang bisa dilakukan sebenarnya Kang, memfasilitasi mereka dengan menggunakan aksesibilitasnya atau seperti apa gitu Kang? Di government sendiri memang tadi ya kan kalau dari sisi strategi kita ada yang ke SDM-nya, ke human-nya, ada dari sisi infrastrukturnya. Nah, kalau infrastruktur di Sputpar udah punya BCH, Bandung Creative Hub. Kita juga bikin co-working space, kita bikin york space juga di tempat-tempat. Terus kalau untuk dinas taman, kita percantik taman. Kalau mau bikin konten jadi Instagramable gitu ya, kita percantik. Terus juga infrastruktur publik lainnya juga kita coba untuk lebih baik lagi seperti itu. Jadi sisi government infrastruktur tentu. Dari sisi SDM tentunya banyak pelatihan tadi ya. Kita coba banyak pelatihan termasuk juga Patra Komala Coffee Club gitu. Itu juga salah satu bentuk kita mengedukasi, meliterasi agar SDM kita mau ya
tadi untuk menjembatani itu FGD kah, apakah nanti sayembara kah gitu. Itu kita lakukan. Dan tentunya tadi kalau tidak ada regulasi yang mengikat, ya itu jadinya kemana-mana Iya, gitu ya. benar. Ya, dan itu perlu sih, penting kita concern ke situ. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya pemimpin yang baru, concern itu muncul ya, karena bakal sulit kalau bottom up. Nah ini lebih enak kalau regulasi itu top down sih sebetulnya, seperti itu. Jadi ketiga poin human capitalnya, infrastruktur dan regulasinya itu disediakan. Seperti itu sih Kang. Karena tantangan kota Bandung ke depan tuh tahun depan aja, kalau kemarin ngobrol sama Pak PJ itu ada pembangunan besar-besaran di kota Bandung ya, mulai BUTR, belum nanti bawahnya gitu ya. Bakal ada ini siapa-siapa aja nih warga kota Bandung, tahun depan tuh ada 20 titik kemacetan di kota Bandung yang datang berbarengan gitu ya. Nah itu kan juga menjadi sebuah PR juga bagi pemerintah, bagaimana menata itu biar tidak menjadi sebuah isu negatif. Ya salah satu kuncinya berarti untuk apa sih fungsi pembangunan gitu ya. Jadi kalau menarik tadi penataan kota infrastruktur, kan sekarang banyak juga sebenarnya orang-orang melakukan TikTok live di taman-taman gitu ya. Mungkin sudah saatnya juga si taman-taman ini ditata, atau daerah-daerah titik-titik heritage tadi kata Kang Dudi ya, ditata jadi bisa menjadi satu spot para konten kreator membuat TikTok live ya. Itu kan akan menarik untuk membranding kota Bandung juga ya, kayaknya seperti itu ya Kang. Ya itu salah satu apa yang kita inginkan ya dengan merubah wajah kota gitu tadi ya, taman-taman tematik, heritage, pedestriannya itu juga kita coba. Bahkan kalau kami di Kominfo, kabel yang di ducting udara, ke bawahin ya, ke bawahin. Itu kita lagi proses ducting ke bawah. Gitu tiap minggu kita gunting Kang. Kita gunting tuh yang kabel-kabel kita gunting biar pada turun atau kita rapihkan, seperti itu sih. Iya. Gitu. Kang Imam, ada yang mau disampaikan Kang? Tadi saya setuju ya dengan taman kota ya Kang ya. Ini juga mudah-mudahan tahun ini terbit jurnal saya ya. Saya juga lagi meneliti tentang taman kota ini Kang. Jadi ini yang saya selalu ingat dan setiap di mana-mana dinas itu selalu bilang kita tuh melakukan kolaborasi pentahelik apapun dan itu namanya ya. Tapi saya bilang itu hanya cerita, tapi tidak dilakukan. Ya, karena tadi anggarannya sedikit katanya dari Wekusing. Mungkin tahun depan hari ini Pak Yayan sedang dibahas di badan anggaran, mungkin bisa ada ya. Oh saya pernah ngobrol juga ya sama Pak Yayan ya waktu itu ya, ngobrol juga sama Pak Yayan. Jadi taman kota yang ada di kota Bandung ini kebetulan menjadi fokus saya di dalam penelitian. Bagaimana pemanfaatan antara dinas taman kota atau Pemkot sendiri mengkolaborasi dengan dinas pariwisata di bidang ekonomi kreatif Kang. Biar taman kota ini menjadi sebuah ikon tempat hiburannya masyarakat kota Bandung, ke taman-taman itu jadi menarik. Iya. Kan itu. Tadi kalau misalnya TikTokers jadi ada di sana gitu kan. Pelaku kreatif atau UMKM gitu ya. UMKM-nya bukan usaha kami kumamana ya gitu ya. Bukan, tapi UMKM yang emang perlu diangkat di daerah misalkan 20 kecamatan ya Kang ya, atau 27 kecamatan ataupun 20 wilayah ini mereka meningkat nih Kang. Ya ini taman kota ini harusnya menjadi ladang atau tempat pelaku ekonomi kreatif baik UMKM itu berjualan di sana tapi ditata. Nah ini dalam riset saya, dalam penelitian saya ini lagi dibangun juga. Nah sebenarnya akademis yang ada di kota Bandung baik itu pun dari berbagai bidang keilmuan harusnya memberikan riset buat kotanya sendiri dulu. Kalau saya sih berpikirnya itu. Seperti kemarin saya ngeriset tentang Braga gitu kan. Saya juga nggak tahu nih Braga ditutup, tiba-tiba pas riset saya udah terbit secara internasional, oh jadinya Braga ditutup, wah saya langsung nggak enak kan, karena riset saya atau gimana gitu ya. Saya berpikirnya itu, karena emang Braga jadi ikon gitu kan, nah akhirnya menjadi destinasi wisata. Sekarang taman kota nih mudah-mudahan juga menjadi pemahaman yang berarti ya, saat riset saya keluar, pemahaman yang berarti bahwa oh iya sekarang taman kota ini hanya dijadikan nongkrong main, mohon maaf ya, anak SMP, anak SMA atau ciwi-ciwi yang nongkrong aja begitu aja jadi unsur negatif. Tapi kalau dijadikan peningkatan ekonomi kreatif, ini akan menjadi berdampak gitu. Bukan hanya wacana dan program-program aja, pelatihan tadi Kang Ganjar bilang, oh kita ada pelatihan, ada ini edukasi, tapi nggak dikasih ruang Kang. Selama ini tuh itu. Nah kita harus kalau kita merubah wajah kota Bandung dengan ikoniknya dan kita melakukan branding, aksinya gitu. Branding tuh bukan berbicara bagaimana brandnya, ikonnya, tapi aksinya. Karena kan kalau kita brand itu adalah merek,
branding itu kan ya bagaimana membuat sebuah branding atau bagaimana menciptakan atau peningkatan exposure-nya sebuah kota, ya kan? Menciptakan citra yang baiknya atau citra yang buruknya itu kembali ke masyarakat. Jadi tinggal kembali aksinya mau seperti apa kan? Betul tadi perlu kolaborasi baik pentahelik, hexahelik, oktahelik terserah gitu ya. Mau pakai yang mana? Kalau buat saya. Tapi Bandung, kata kasarnya Bandung no orang tangtungkeun ke orang gitu. Kalau saya sih berpikirnya gitu, Bandung no orang tangtungkeun ke orang. Nah ini berarti perlu peranan semua warga masyarakat Kota Bandung bareng-bareng berkolaborasi sama pemerintah dan tolong pemerintah jangan menutup diri. Nah sekarang ada Smart City. Kan kalau kemarin dulu tuh Kang ya programnya Smart City ini adalah siapapun boleh melaporkan. Betul ya Kang ya? Siapapun boleh mengakses. Siapapun boleh mau melaporkan apapun hanya satu pintu. Gitu kan melalui Bandung Smart City. Yang dulunya kalau nggak salah bukan Bandung Smart City nih, Bandung Sagalaya. Bandung Sadayana ya waktu itu. Masih kan? Masih ya? Masih ya. Masih Bandung Sadayana, cuman kalau platform Bandung Smart City ya. Sadayana juga. Sadayana juga ya. Nah, itu Bandung Sadayana Kang. Jadi semuanya ada di sana. Cuman betul tadi baru 80% masih perlu 2 tahun atau 3 tahun lagi untuk menciptakan capability-nya sampai di mana, tolak ukurnya sampai di mana. Ya. Jadi buat saya kembali Bandung no orang, orang tangtungkeun ke orang gitu. Jadi jangan sampai Bandung no orang teuing lah pemerintah nage enggak boleh gitu. Kalau saya sih berpikir itu enggak boleh, itu bukan branding. Iya. Iya kan? Kalau saya sih itu sih Kang. Mau perlu disampaikan. Mungkin saya mau nambahin Kang. Iya, boleh. Ini juga cerita menarik sih Kang. Saya punya cerita bahwa betul kolaborasi itu kalau di satu sisi Bandung udah kolaborasi, ada yang bilang kita udah kolaborasi. Nah, di internal sendiri saya nih Kang, yang namanya kolaborasi itu ada kepentingan sebenarnya gitu kan. Ada kepentingan dan saya di Smart City harus merangkul dan itu merajut benang merah kepentingan itu lumayan. Bahkan sempat saya juga menjambungkan 2 instansi agar tadi saya punya riset nih, saya punya dana nih, mau dong bantu Bandung. Nah jalannya kemana? Itu kadang kita yang bingung gitu, jalannya kemana sih kalau mau bantu ke pemerintah gitu. Kadang ke dinas juga udah punya program masing-masing gitu ya. Regulasinya juga nggak ada misalnya seperti itu. Nah kami sendiri, saya pengalaman, saya pernah pegang funding Kang dari Belgia, itu mau masuk ke Bandung susah. Karena? Gitu. Karena tadi jalurnya nggak tahu kemana. Administratifnya repotnya, birokrasinya. Birokrasinya awalnya mungkin dibilang repot seperti itu. Kebetulan memang terkait dengan pangan, Bandung sebagai kota pangan, pingin nggak komitmen di dunia gitu ya sebagai kota pangan dunia. Saat itu udah ekspos ke Pak RK, udah ekspos ke Mang Odet almarhum, sampai ke Payana itu mentok. Ini jalurnya kemana ya? Udah ke dinas pangan nggak masuk, nggak goals gitu. Ternyata ya kerjasama sama pemerintah itu lewat bagian kerjasama. Saat bagian kerjasama. Harus dari sana dulu, apalagi luar negeri ya? Ya, saat kerjasamanya itu MOU-nya jelas, dinas itu tinggal mengerjakan. Gitu. Jadi kita memang agak kebentur sama tadi ada aturan ya. Kita mau ngeduluin takut dimarahin pimpinan misalnya seperti itu. Karena itu kan uang dari luar ya, jadi ada orang dari luar. CSR juga sama, CSR juga yang di dalam itu juga sama, banyak sekali teman-teman ini saya mau dong bantu Bandung kayak gimana gitu ya. Nah itu juga ada alurnya gitu. Sekarang CSR ada di Bapelitbang gitu. Jadi kita harus tahu alurnya kemana nih. Oh di Bapelitbang gitu. ya. Kalau mau kerja sama daerah mau kemana nih, ada kerjasama. Kita punya riset itu di Bapelitbang ada Research and Innovation divisi ya. Nah di situ memang di riset-riset itu akan masuk ke RPJMD, RPJPD. Jadi memang jalur-jalur itu yang harusnya disosialisasikan ke teman-teman nih, ke komunitas, ke expert biar pas gitu. Jadi kalau salah jalur itu bakal lama. Jadi sebenarnya pihak luar itu bisa mengakses ke sana ya? Iya bisa mengakses ke sana. CSR itu ya? Seperti itu sih. Itu mungkin jalur-jalur itu yang memang nggak nyampe gitu. Dan sekarang kemarin tanda tangan 2020 ya. Alhamdulillah sampai sekarang dana hibah tersebut itu berjalan terus gitu. Karena kita menyambungkan instansi tersebut dari Belgia ke Bandung, dan Bandung jadi kota pionir pertama di Indonesia yang masuk di Milan Pact.
Nah akhirnya banyak dana-dana untuk pelatihan, untuk bikin event-event pangan, dan sekarang kan buruan saya juga udah 400-an gitu buruan Iya. saya di kota Bandung. Nah itu juga nge-branding juga Bandung sebagai kota pangan seperti itu. Oh. Jadi memang jalurnya ini harus, nih yang harus tahu jalurnya. dirajut, dikomunikasikan seperti itu. Nah ini pulang-pulang gini sebenarnya bisa diakses juga ya Kang Dudi ya bagi teman-teman komunitas ya. Ternyata ada jalur bagi teman-teman komunitas untuk berkreasi mengakses tadi ya dari Bapak Litbang tadi ya Kang ya. Betul. Jadi kalau saya perhatikan teman-teman tuh juga kurang informasi soal hal yang tadi gitu ya. Jadi kayak gini lah, kan kalau kita perhatikan ke Bandung banyak fotografer di pinggir jalan ya. Iya Kalau betul. kita di Braga ada yang Braga Visit Fotografi. Itu kan sudah terakses ke ke dinas Disbudpar ya kalau itu. Tapi kan kalau yang baru-baru aja itu kemarin tuh ada hampir 100-an ya yang di pinggir jalan yang mototin di Dago itu juga bagian yang baru kan. Oh tiba-tiba ada komunitas yang baru nih yang Iya. mempromosikan kota juga. Dan orang di Bandung yang bersepeda, lari itu nyaman kok ada mereka. Betul. Karena betul. terdokumentasikan, terpublikasikan gitu. Nah siapanya gimana? Mereka juga nggak hafal, ini larinya kemana? Dispora atau yang lain gitu. Karena akhirnya kemarin itu baru 2 minggu lalu, itu baru rembukan, biar tidak tidak ketempuhan kalau ada apa-apa, ada Bandung Dokumentari gitu. Udah ada ketuanya juga kemarin ngobrol, terus ya udah ini mestinya dikenalkan ke pemerintah untuk bukan akses dana ya kalau itu mah, tapi bagaimana bisa dimanfaatkan. Karena mereka juga orang-orang yang memang orang kreatif di pinggir jalan yang memang membantu mempromosikan Bandung lewat orang para pelari. Karena yang lari itu gak hanya orang Bandung aja kan. Iya. Dia parkir di Dago di atas, dia nginep di hotel, lari, setelah itu dapat foto-foto bagus gitu kan. Terus mereka ada event di mana mereka lari lagi, orang Bandung tuh balik kemana event-event kayak gitu. Nah cuman barangkali tadi informasinya kadang-kadang ya tidak bisa diakses karena memang tidak tahu aksesnya kemana gitu. Mungkin ya dengan pelaku-pelaku ini mereka dikasih tahu, diinformasikan, ada yang memang memang khusus turun di komunitas, itu bisa mempercepat pemberian informasi tadi gitu. Karena mereka juga tidak lihat di Halo Bandung sengaja buat nyari itu kan enggak gitu. Gitu. Harus lebih proaktif ya seperti itu. Mungkin bahasa itu aja. Gitu kan. Udah ya kayaknya udah banyak ngobrolnya nih. Ini jadi komplain. Jadi kemana-mananya aja. Ini ngobrol aja. Saya menarik juga tadi Dari pengalaman. baru tahu Badung jadi kota pangan itu hal yang menarik juga ya. Buat Mungkin saya. dari buruan saya tadi ya salah satunya ya. Oh iya. Apalagi mau dibahas ini teh. Enggak, kalau saya sih nambahin yang di Dago Kang. Yang di Dago ini sebenarnya udah dibawa di Dispora. Di Dago Udah yang mana? Diakui itu, yang fotografi dokumen teh. Oke. Iya, itu udah diakuin sama Dispora. Oh. Karena dia dibawa Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Karena ada unsur olahraganya. Dokumentasi untuk Oh dari sana, olahraga. di sana. Iya. Jadi waktu Spesifik olahraga itu berarti ya? sama, mungkin udah ketemu Kang Dudi, ketemu saya. Dia minta difasilitasi juga nih. Jadi kebetulan saya di SK-kan sama Pak Kadis yang kemarin ya, Pak Kadis saat ini sebagai penelitian dan pengembangan anak muda Kota Bandung. Nah saya coba turun, terus saya lihat ini mau kemana nih arahnya. Tadi saya mau arahan adalah ke Disparbud, ya dia ke Dinas Pariwisata. Ternyata oh enggak Kang, kita lebih mototin sport. Jadi harapan mereka itu sebenarnya kan kalau ada event olahraga di Dispora, mereka yang motret gitu. Oh, Jadi dapat ibaratnya dapat job juga gitu dari pemerintah. Terus mereka juga motretin itu. Akhirnya saya temuin tuh sama Pak Kabitnya gitu kan. Akhirnya ya udahlah di Dispora aja nih, Kang Imam tolong dibina. Saya bilang kalau saya mah nggak bisa, nanti cari yang lain aja, saya mah ribuh di kampus dan gitu. Tapi kalau di SK kan belum, Kang. Ini juga mungkin jadi masukan ya sama kayak Kang Dodi buat pemerintah Kota Bandung atau Pemkot. Ini juga harus diinisiasi dan mungkin biar tadi pelaku fotografi atau pelaku konten kreator yang lainnya tuh punya perlindungan hukum. Kalau kita bilangnya ada perlindungan hukum. Karena mungkin Diskominfo tuh pernah negur saya, Dinas juga pernah negur saya, terjadi kejadian yang ada di Braga ya Kang ya. Sama Ibu Yanti juga langsung negur saya, ini gimana terjadinya di Asia Afrika Oh sampai yang ada waktu ada kekerasan. Itu ya kan. Ya. Ya kekerasan atau pemerasan Iya. gitu kan. Yang ditegur tuh malah langsung ketua asosiasi. Padahal saya bilang ini bukan di ranah saya, ini saya nggak tahu ini siapa gitu. Tapi mau tidak mau karena saya ketua asosiasi, saya harus merapihkan dan membereskan itu, akhirnya selesai Kang ya. Selesai. Nah ini juga harus diinisiasi mungkin sama pemerintah kota biar mereka tahu perlindungan hukumnya seperti apa. Di sini juga di komite kan ada bidang hukum ya, ada Abah Kiki yang bidang hukum bagaimana melindungi pelaku ekonomi kreatif ini agar dia tahu etikanya gitu dalam bekerja. Itu sih yang penting sebenarnya. Jadi si pelaku ekonomi kreatif ini bukan mencari dana, bukan, betul kata Kang Dodi, bukan, tapi mereka minta perlindungan.
Jujur aja, mereka minta perlindungan dari dinas, diakui kami adalah pelaku ekonomi kreatif. Intinya itu, mereka tidak pernah sampai saat ini yang di Asia Afrika, yang di Braga itu mereka tidak pernah minta anggaran. Mereka hanya perlu, saya jangan diganggu, saya akan branding kota Anda gitu loh. Dirangkul dong gitu. Dirangkul dong gitu. Ini Braga udah dipotoin, udah keren gitu ya. Nah itu sih sebenarnya. Gitu sih Kang. Siap. Mungkin sampai sini perbincangannya. Mungkin ada yang mau disampaikan juga nih Kang Ganjar kepada teman-teman, khususnya bagaimana sih proses sebuah Bandung, bagaimana nanti di branding brand Bandung ke depan tuh pengen seperti apa gitu. Ya kalau dari kita government tadi, kalau saya khususnya di Smart City Kota Bandung, memang balik lagi ke responsibility kita sendiri gitu. Jadi kita mau berbuat yang terbaik buat Kota Bandung atau enggak. Dan hal tersebut akan menjadi branding Kota Bandung itu sendiri. Jadi Bandung Someah, Bandung Cinta, Bandung penuh kenangan lah ya untuk Kota Bandung. Itu akan di branding sama diri kita sendiri. Jadi kami kalau di Smart City mengajak bahwa semua lapisan masyarakat ayo ikut bantu Bandung membuat yang terbaik untuk Kota Bandung. Karena ya dengan budaya itu siapapun pemimpinnya, jadi Bandung akan terus menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Siap. Kang Imam, ada mau disampaikan? Kalau dari saya ya terkait dengan DKV-nya sendiri ya, identitas visual itu penting terhadap baik itu visual ataupun fisik ya, terhadap citranya Kota Bandung. Jadi kalau elemen-elemen kayak tadi 17 subsektor ekonomi kreatif itu hanya sebagai elemen pendukung, tapi Bandung harus mempunyai citra atau identitas tersendiri yang emang menunjukkan ini adalah Bandung. Selain dari Persib ya, kalau Persib di olahraganya mungkin ya, Persib di olahraganya, tapi sebagai Bandung, dulu Bandung Kota Kembang, Bandung Paris Panjapa, terus misalkan sekarang Bandung menjadi kota desain, coba kita kolaborasikan Bandung menjadi seperti apa, bahwa ini bisa menjadi keberlangsungan atau sustainable ya, sustainable berkelanjutan seperti Bandung yang kita harapkan. Bukan untuk saya, bukan untuk Kang Dodi, tapi untuk anak cucu kita sebagai warga Bandung nantinya. Kalau saya sih itu kan. Kang Dodi? Terakhir jadi. Jadi kalau saya sih cuman satu kata ya, bukan kata kalimat. Jadi kita harus menjadikan Bandung kota yang fun. Fun. Atur. Oh siap. Atur. Nah berarti satu kata juga, enggak satu kata panjangnya. Jadi isinya sih intinya adalah sebuah kolaborasi ya. Tadi kalau kita dengar dari satu ikon aja sekarang kita belum punya ya. Bandung 214 tahun kemarin tuh 25 September. Ikonnya apa? Belum ada. Ini adalah sebuah momentum juga dengan nanti pemimpin yang baru. Berkumpullah para orang-orang pintar di Bandung, menyusun kajian, lalu menetapkan ikonnya apa yang nanti selaras dengan tadi kota Bandung sebagai kota jasa yang kreatif gitu ya. Mudah-mudahan pemimpin baru, orang-orang pintar di Bandung bisa menjadi satu visi menjadi ikon kota Bandung seperti apa. Tadi mudah-mudahan jadi kota yang fun ya. Karena Bandung ini tidak hanya milik kota Bandung, juga milik banyak warga dunia gitu ya. Kota Asia Afrika begitu. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.